sorry ya baru kelar. Iya, nggak Nggak apa-apa, apa-apa, Mbak. Mbak. Mungkin Oke, perkenalan dulu aja kali Mbak ya. kenalan dulu. Saya Emma dari kelompok 8, Mbak. Mungkin teman-teman yang lain. Bagian apa? Oh, saya di sini sebagai Emma CEO, bagian apa? Mbak. Sebagai CEO. Lanjutnya. Selanjutnya siapa? Aku boleh, Mbak? Iya. Iya. Kenalin, Mbak, namaku Pinasti. Udah, salam kenal, Mbak. Iya. Bagian apa? Finance, Mbak. Terus selanjutnya. Enggak, selanjutnya saya Adiatma Arya, Mbak. Sebagai Iya. COO. Panggilannya siapa? Arya. Oke. Iya. Terus. Nama saya Alphard, Mbak, dari kelompok 8. Bagian apa? CMO. Satu lagi siapa ya tadi? Aduh, Kok hilang? iya. Bentar, Mbak. Keluar. Iya. Langsung dimulai aja apa gimana? Ini nih. Terakhir siapa tuh tadi? Aldia, Mbak. Nah, itu dia. Aldia. Aldia bagian apa? Aldia. Masih di mute, Al. Gak ada suaranya, Al. Audionya. Al. Suaranya Al. Suara. Belum join audio itu. Nah. Al. Aldia bagian apa? Sama mitranya. Bagian apa? Lupa, Mbak, namanya. Pokoknya itu yang kayak controlling sama mitra. Oh iya. Ini bagian public relation, Mbak. Ya, public relation. Dikit berarti bukan di situ marketnya. Gitu. Sama mungkin join Facebook. Grup Facebook Iya, Facebook juga. tuh bisa. Iya. Sama Facebook. kalau Instagram ini sih usahain kalian konten uploadnya rutin. Setiap hari gitu, Mbak. Karena biar kelihatan toko kalian buka, online shop kalian itu beneran masih jalan. Oke. Bisa di maintain. Nih pakai Google konten kalender gitu kalian bikin. CMO-nya nih bikin nih konten kalender. Jadi jadi itu modelannya kayak kalian bikin 1 bulan itu mau upload apa aja kontennya. Oh gitu. Oke. Awalnya bisa bikin per minggu. Jadi satu minggu itu kalian mau hari Senin uploadnya apa, hari Selasa upload apa. Kontennya misal Senin edukasi, Selasa upload produk, hari Rabu upload games,
Kamis apa kayak gitu. Ya, bikin Terus rencananya berarti ya, Mbak. terus habis itu dalam sebulan itu kalian lihat hari-hari besar itu ada di hari apa aja, di tanggal berapa aja. Jadi nanti tiap hari itu kalian libur konten mingguan, tapi masukin konten hari besar. Tuh. Itu sih biar kontennya ada terus di planning pakai konten kalender. Baik. Kalau di Senin gitu. Sama buat brandingnya. Iya, Mbak. Buat brandingnya kalian udah punya ini belum? Brand design buat apa nih? Desain sosmed. Terus gimana tuh, Mbak? Kayak kalian mau dibikin gimana? Misal ya dari ini sih positioningnya kalian mau jadi apa dulu. Brand kalian ini mau jadi brand yang kayak gimana, terus habis itu digambarinnya di desain visualnya itu gimana. Kayak misal warnanya kalian pakai warna-warna apa, fontnya kayak gimana. Itu bisa disesuaikan dari logo. Jadi nggak jauh-jauh dari logo desainnya itu. Itu maksudnya Biar buat konsisten. postingan Instagram atau gimana, Mbak? Buat semua sih itu. Nggak cuman Instagram, cuman kan kalau visual kan lebih banyak dipublishnya di Instagram kan. Cuman yang lain-lain, misal poster atau apa, kalau bisa disamain juga, diseragamin sama. Diseragamin kayak fontnya, Jadi kayak, warnanya gitu, Mbak. Jadi kayak kalian bikin SOP desain gitulah. Semacam itu. Biar nggak beda-beda. Apalagi yang mau ditanyain kira-kira? Dari kalian ada yang mau lanjut? Ya, ada yang mau lanjut ini nggak? Skripsi bisnis. Nah, itu Mbak. Skripsi bisnis harus dari semester berapa sih, Mbak? Kalau waktu itu aturannya pokoknya 1 tahun masih jalan, masih beroperasi dalam waktu 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir sebelum skripsi, Mbak. Itu sekelompokan ya, Mbak? Iya. Minimal berapa orang, Mbak? Minimalnya nggak ada. Pokoknya harus dari kelompok yang sama. Sendiri pun nggak apa-apa kalau sanggup. Waduh. Mau tanya, Itu Mbak. private cuman berdua. Iya. Oh, kalau susah seneng skripsi bisnis itu apa sih, Mbak? Susah senengnya. Keuntungan sama kerugiannya, iya. Senengnya dulu ya. Senengnya apa ya? Oh, iya, boleh, Mbak. Senengnya ini sih jadi tahu. Jadi kayak kalian ilmunya itu kepake. Apa ilmunya kepake? Jadi kayak kalian ngerti gitu loh. Ini bisnis yang sebenarnya tuh kayak gini. Nggak Langsung cuma teori. praktek ya, Mbak? Terus senengnya lagi kayak bareng-bareng kalian skripsinya ya bareng-bareng. Susah senengnya bareng. Terus kayak apa ya? Mungkin kalau misal nggak ambil skripsi bisnis, aku nggak ngerti gimana caranya bikin CV, gimana tempat-tempat mana yang ngejual ini murah, apa sih bahan-bahan yang murah. Terus gimana caranya sosmed, optimalisasi sosmed gitu-gitu, kayaknya nggak bakal dapet ilmu itu di kuliah kalau aku nggak
ngejalanin bisnisnya sendiri gitu. Iya Kalau sih. susahnya sih lebih ke Konsisten. maintain ini Oh. konsistensi buat ini, karena kan biasanya kan nggak beda ya sama skripsi biasa. Kan skripsi biasa kita ngerjain yang ada teori, landasan teori, terus ada metodologi dan lain-lain. Kalau skripsi bisnis kan nggak pakai gitu. Kita lebih ke progresnya gimana dalam sebulan, dalam berapa bulan ini gimana, kayak gitu kan. Jadi kalau misal kita nggak kan ngerjainnya kan bukan kayak ini harus selesai, tapi kita sendiri yang harus nge-planning kita harus ngerjain apa supaya checklist itu terpenuhi. Jadinya kalau misal nggak ada yang ngingetin ini loh kita belum ini, itu ya bisa loss satu-satu ntar. Kalau udah loss satu-satu gitu harus dibalikin lagi. Gimana komitmen di awal kita dulu gimana, kayak harus balikin motivasinya lagi gitu. Mau tanya lagi Mbak, kalau indikator penilaian dari skripsi bisnis itu apa sih Mbak? Apa dari profitnya, apa progresnya, apa inovasinya? Dari progres sih. Progres. Oh. Kalau aku nggak ngerti ya penilaian dari dosennya ntar gimana di akhir penilaian akhirnya. Cuman kita kan dapat ini, kita harus menuhin checklist gitu. Jadi checklist di awal itu udah perjanjian gitu, ini checklistnya ini. Kalian setuju atau enggak? Misal ada yang mau direvisi karena apa kayak gitu. Kalau misalnya udah disetujui di awal, ya udah itu harus dilakuin semua sampai itu terpenuhi semua baru kita bisa lulus. Gitu. Terus kemarin itu dikasih tahu, ini tuh pokoknya kalian bisa lulus itu kalau udah dianggap layak gitu bisnis kalian kayak gitu. Bukan dari profit atau apa. Kita nggak ada checklist profit itu, target buat profit segini tuh nggak ada. Cuman kita harus punya karyawan minimal 1 dan digaji layak. Digaji layaknya itu setengah dari UMR kayak gitu kan. Kesepakatannya waktu itu kayak gitu. Oh ya. Jadi secara nggak langsung kita harus punya profit berapa biar bisa ngebayar si karyawan tadi gitu kan. Jadi nggak ada omset atau profit tertulis harus berapa, tapi ya kita sendiri harus ngejar profitnya tinggi biar bisa bayar karyawan kayak gitu. Secara nggak langsung, iya sih. Sama offline store gitu-gitu. Kalau offline store wajib gitu Mbak? Wajib ada. Kalau sekarang karyawannya udah berapa Mbak? Kalau sekarang 2. Kan aku mitra sosialnya kan yang ngejahit, terus ada karyawan itu buat yang lukis sama operasional, teknisnya operasional gitu. Freelancer sih yang lukis. Mbak mau tanya. Iya. Gimana sih Mbak cara mengenerate kayak produk mulai dari produksi terus pengemasan terus sampai pemasaran. Itu kan kita tiap minggu kan harus kayak punya laporan kan. Tiap minggu tuh kejual berapa. Terus terkait sama situasi dan kondisi saat ini tuh kayak belum memungkinkan Mbak. Kira-kira Mbaknya punya tips atau saran mungkin? Buat generate income waktu pandemi gitu maksudnya. Gimana? Iya. Sebenarnya kan kalau itu harus ngelaporin kayak berapa sih produk yang terjual, terus gimana sistemnya kayak apa. Target itu ditarget sama itu. Sama dosennya emang gitu. Kayak apa ya? Ya buat jaga-jaga aja, Mbak. Tapi kalian ada ini nggak sih? Harus kejual berapa gitu? Dalam di minggu ke berapa?
harus udah ngejual produk gitu? Ada nggak? Untuk saat ini nggak ada sih, Mbak. Belum ada. Nggak ada ya berarti. Iya. Tapi outputnya dari sosio apa? Sampai ngejual? Outputnya ini sih, Mbak. Apa selain Apa? produk, outputnya selain produk itu ibunya tuh pengen ngeliat kayak apa ya, kayak sistem yang kita buat gitu loh, Mbak. Sama percayunya. Ini Bu Putih ya dosennya? Biar Iya. itu bujan. Ya Bu Putih juga waktu aku sidang ngomongnya gitu. Jadi kayak Bu Putih apa Bu Janti waktu itu yang ngomong. Pokoknya ngomongnya itu kalian harus punya sistem yang kalaupun sistem itu dipindah ke objek yang lain itu masih tetap bisa jalan. Meskipun bisnis kalian mati, orang-orang itu tetap bisa jalan. Tetap bisa. Pokoknya sistem bisnis ini nggak mati. Cuman bisnisnya mati tapi sistemnya nggak mati. Gitu. Jadi kayak ya kalian bikin sistem itu. Kalau Bu Putih ngomongnya waktu itu gitu. Jadi misal kalian nih sekarang nemuin yang percayu tadi. Sistem kalian kan ngebikin produk dari iniannya mereka. Bentar. Apa nih namanya? Tanamannya itu kalian tadi ini sendiri atau dari mereka? Sendiri kan ya? Iya, Mbak. Tanaman ya sendiri, Mbak. Jadi kalian ngegabungin tanaman sama produk dari percayu tadi. Pot Iya. jadi. Gitu kan ya? Nah, itu tuh harusnya saranku kalian harus punya ini sih sistem buat yang ngegabungin itu jadi satu. Ngegabungin dua ini jadi satu. Jadi meskipun kalian nggak ngelakuin itu langsung, itu tetap bisa jalan bisnisnya. Udah kita tanya-tanya ke Bu Putih dan ternyata tercerahkan gitu. Enak juga ngomong sama Bu Putih. Jadi kayak kita konsul ke Bu Putih, kita diuji juga sama Bu Putih. Oh. Mbak, Kayak Bu Putih tuh udah tahu sebenarnya kita gimana. Memangnya enak, Mbak, konsul sama Bu Putih? Enak. Beneran enak. Kalau konsul langsung nih ya, aku juga ngiranya dulu kan kayak Bu Putih, ya gitulah. Aku nggak expect kalau Bu Putih kayak gitu. Ternyata waktu konsul enak. Emang waktu nguji bener-bener detail orangnya, bener-bener detail yang kamu tuh laporan kayak dari halaman 1 sampai halaman akhir itu ada aja yang di komen. Kayak ini kalian ini gini. Bener-bener banyak yang di komen. Tapi setelah dari situ kita jadi tahu, oh iya bener ini salah kita di sini. Jadi kayak kita yang awalnya nggak bisa ngedefine problem yang kita hadapin itu apa, jadi problemnya terdefine karena Bu Putih. Jadi kita tahu, oh bisnis kita ternyata kurang ini, kurang ini. Gitu. Kenapa emang? Nggak apa-apa, Mbak. Oh, ingin tahu aja. Dikasih saran juga. Waktu itu kita sempet kayak, Bu, sosio itu susah ininya nge-maintain sama partner sosial itu susah, gini. Terus Bu Putih bilang, emang kalian harus banget ada sosionya, Bu Putih kayak gitu. Kalau misalnya di aturan tertulis gak ada, ya kalian harusnya nggak apa-apa dong, nggak pakai sosial kayak gitu-gitu. Terus kalian mau pure sosial atau 50% 50-50 atau pertama 25-75 terus ntar berkurang jadi berapa kayak gitu. Itu Bu Putih juga yang ngasih saran. Gitu. Yang dulu awalnya partner sosialnya dari mana, Mbak? Dulu itu dari UPTD, Kampung Anak Negeri. Anak-anak jalanan gitu. Itu yang ngelukis. Terus akhirnya kita berubah jadi sosialnya nggak dilukis tapi dijahitnya. Karena menurut kita itu lebih bisa dikontrol daripada kita pakai partner yang ngelukis tadi itu.
dan itu juga anak kecil kan. Jadi kalau misalnya kita lanjut sama itu, kayak kita mempekerjakan anak kecil jatuhnya. Iya sih. Tapi Mbak mau nanya, dari Sriin sendiri kan sebelumnya udah pernah ngajakin anak kecilnya buat ngelukis itu kan. Nah, terus sekarang ketika punya keputusan buat melepas itu, terus merekanya sekarang gimana tuh Mbak? Itu kan UPTD-nya itu kan di bawah pemerintah ya. Kita juga waktu itu izin cuman buat mata kuliah. Jadi cuman berapa bulan gitu. Izin kita gitu. Jadi setelah kita nggak lanjut ya udah nggak apa-apa. Karena emang udah izin kita udah selesai sebenarnya. Oke Mbak. Kalau misal nggak terikat itu sih, kalau misal nggak terikat kayak pemerintah gitu, terus kalian mau mutus kerja sama itu bisa dibilang, bisa nawarin sih kayak kalian ini ibunya mau lanjut atau enggak partner sama kita, karena kalau misal ibu kayak gini, performanya kayak gini, kita juga nggak bisa lanjut kerja sama ibu karena kita butuh profit. Kayak aku sebelum sama penjahit ini, itu aku ganti, jadi aku sempat ganti beberapa kali kan mitra itu. Yang kedua itu tetap lukis, tapi karena anaknya tetap anak-anak, cuman dia udah SMA, mau kuliah gitu, mau UNAS kan. Mau SBM waktu itu. Terus dia kayak ngelukisnya tuh, waktu itu kita mau bazar, otomatis kita butuh stok banyak. Tapi mereka itu nggak selesai. Kayak kita targetin hari ini, udah mepet, tapi ternyata mereka belum selesai ngelukis. Akhirnya kita kelimpungan sendiri kan, gimana ini kita mau jual apa di bazar kalau lukisannya belum selesai gitu. Akhirnya dari situ kita bilang kalau misal kayak gini terus nggak bisa Bu, nggak bisa ngelanjut kerjasamanya. Ya udah, karena dianya juga sibuk, jadi ya udah nggak apa-apa. Kita ganti deh ke yang jahit itu. Pokoknya harus baik-baik ini sih, hubungan sama partner itu emang kudu di-maintain. Karena gimana produk kita dari mereka. Tuh. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Nanya Mbak. Jujur ya Mbak. Iya. Paling enak mentoring sama siapa Mbak? Maksudnya paling banyak dapat semuanya pasti kan setiap dosen pasti ngasih insight baru ya. Maksudnya tuh yang benar-benar apa ya, kayak paling enak lah gitu. Paling enak Bu Putih sama Pak Ilham. Kita itu pernahnya ya Pak Berto, Pak Sat, Bu Putih. Kita pernah Bu siapa? Iya kayaknya cuma berempat itu doang. Pak Ilham sama Bu Putih. Pak Ilham itu enaknya karena Pak Ilham kan punya bisnis. Jadi ngerti. Dan bisnisnya Pak Ilham kan ada di all shop juga, ada di Instagram juga. Mereka bapaknya itu punya Instagram. Terus bapaknya tahu gitu kalau susah, itu tuh nggak gampang maintain Instagram. Kayak gitu. Terus sama YouTube gitu-gitu, itu bisa ke Pak Ilham. Terus enaknya kalau konsul sama Pak Ilham itu, Pak Ilham kan dulu punya ini juga temen yang punya bisnis. Kalian tahu Wutka nggak? Tahu Mbak, yang dari ITB. Yang jam bukan Mbak? Iya, yang ITB. Iya benar. Itu yang punya temennya Pak Ilham. Ya udah, jadi waktu itu diceritain tentang bisnis itu. Bahkan Wutka yang kayak gitu itu katanya masih belum, dia dalam 5 tahun awal itu belum bisa ngegaji dirinya sendiri gitu, yang punya. Pokoknya baru profit itu setelah 5 tahun berjalan. Gitu. Terus ngomongin
apalagi ya selain itu, ya gitulah pokoknya. Kalau sama Pak Ilham itu enaknya itu karena bapaknya terjun langsung di bisnis, punya bisnis sendiri. Kalau Bu Putih itu enaknya kalau kita nanya itu biasanya dikasih apa ya, gak tahu ya, selalu ada insight baru gitu kalau misalnya kita nanyain problem kita ke Bu Putih gitu. Entah dikasih saran ini atau apa begitu. Kalau ke Pak Berto disemangatin biasanya. Pak Berto, Pak Sat, ya pokoknya gimana lah kalian harus ini, karena bukan praktisi Pak Berto sama Pak Sat. Kalau Pak Sat pernah kan dulu jadi jadi apa tuh, apa namanya, MLM ya. Oh iya, yang Kayaknya MLM. Pak Sat dulu pernah. Kalau Pak Berto nggak pernah ya? kurang tahu sih Mbak kalau Pak Berto, tapi Pak Sat pernah cerita sih waktu itu yang MLM itu Ya. Mbak. Minyak ikan atau apa kalau nggak salah itu. Iya, yang saya bisa beli mobil. Iya, padahal bapaknya belum pernah nyoba produknya itu. Iya, tapi laku. Super. Kalau sama Pak Sat tuh santai aja gitu. Jadi prinsip Mbak ini mau nanya, mungkin terakhir Mbak dari kami mau minta masukan sama saran dari Mbaknya mungkin buat usaha kami biar bisa maintain gitu, kayak gimana ya Mbak? Gimana ya? Bisa itu tadi sih yang kalian bikin sistem yang kalau bisa kalian nggak perlu terjun langsung. Kalian nggak perlu terjun langsung buat nge-develop ini kalian, gimana ya? Awalnya emang harus kalian. Kalau bisa kalian nganuin sendiri awalnya. Tapi setelah itu jadi, kalian kalau bisa nge-sup-supin gitu loh. Biar kalian nggak perlu ngerjain sendiri. Jadi tanpa kalian ngerjain itu udah bisa jalan gitu. Tanpa kalian turun langsung. Jadi kayak sebenarnya kalian cukup di marketing sama ininya aja, marketing sama finance ya, keuangan, ngelola itunya, terus sama ini mikirin produk baru. Kalau buat teknisnya itu harusnya bisa dianuin ke orang lain, bisa disupin ke orang lain. Itu sih. Karena kan biasanya kendalanya gitu ya, kalau misalnya kita udah males bikin ini, akhirnya nggak jalan bisnisnya. Iya Mbak. Aku dulu pernah dikasih tahu sama itu bapaknya itu bilang, kalian kalau mau bikin bisnis itu harus ada motivasi. Jadi misal nih kayak sosio, kalian mau ngebantu siapa sih? Siapa yang mau kalian bantu? Misal ibu-ibu yang di ini tadi, ibu-ibu yang komunitas ini tadi. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngejalanin bisnis ini, kalian tuh ada beban tersendiri gitu loh. Kayak kalau aku berhenti terus mereka dapat pendapatan dari mana? Ini sama aja kayak aku nge-stop income buat mereka kayak gitu. Iya. Jadi ada motivasi yang lebih besar daripada sekedar dapat profit. Karena kalau profit doang kalian ntar udah dapat profit banyak, terus ya udah kalian bisa sewaktu-waktu mau berhenti, bosen berhenti, ya udah nggak ada tanggungan gitu. Kalau misal kalian punya motivasi lain yang kayak misal tadi itu ada orang yang harus kalian hidupi, itu gimana caranya, pasti kalian bakal ngelanjut bisnisnya. Tuh. Dari teman-teman yang lain ada tambahan? Gak ada nih. Cukup sih kalau dari aku cukup sih. Cukup ya. Oke. Pinasti.
Udah Mbak, udah ya udah. Oh, udah. Oke. Udah. Nanti Emang kalau mungkin mau nanya lagi nggak apa-apa kan ya Mbak ya? Nanti mungkin perwakilan Iya, saya nggak apa-apa. buat Mbak. Santai. Tanya aja nggak apa-apa. Oh iya, Mbak. Siap. Jangan lupa ya follow Seniin. Oh iya Mbak, Sudah Udah aku masuk ke Instagramnya apa Mbak? Seni.in ya? seni.in. Ini.in. Ini kena S ya? Ini. Berarti kalian kalau presentasi ini ya via Zoom gini. Iya, Iya Mbak. Mbak. Sama Bu Putih. Terus diskusinya gimana dong kalau ditanyain? Ya, kadang-kadang Iya. nunggu-nunggu gitu sih, Mbak. Jadi kok nggak ada yang jawab. Sama kayak ya aku sidang juga gitu biasanya. Nunggu-nungguan ini siapa ya yang jawab? Kadang Terus ada yang sinyalnya senggol-senggolan jelek, biasanya. ngomong terus. Iya. Iya. Kamu jawab. Kamu. Udah akhirnya ujung-ujungnya ya udah sampai ditanyain lagi biasanya sama dosen. Jadi Iya. gimana? Sabar Bu, sabar. Gitu deh. Jadi tutup Buat aja nih, Mbak. Instagram nih. Ini aku mau kasih tips buat Instagram Mbak. kalian. Boleh. Jadi akhir-akhir ini aku baru nyoba ini kan kayak ngefollow-followin akun-akun gitu. Karena targetnya kan 2.000 followers. Target 2.000 followers tapi lama banget nggak 2.000. Terus habis itu akhirnya kemarin sempet nyeletuk, ayo kita per anak per hari ngefollow minimal 50 akun, 50 sampai 80 akun sehari. Tiap hari kayak gitu. Terus habis itu ya udah dari situ tuh lumayan. Jadi ada yang follow back. Nah, baru-baru ini aku kan ikut kelas gitu di Skill Academy, ambil online course gitu. Dia bilang katanya emang kalau kita nge-follow orang itu 10%-nya itu bakal nge-follow back. Jadi kalau misalnya kita nge-follow 100 orang, 10 orang itu bakal nge-follow back kita. Jadi kalau misal kalian mau nambahin followers organik, ya nggak beli, nggak pakai bot, itu bisa dari follow-follow itu. Biasanya sih aku nge-follow-nya tuh kayak yang ada yang dia bikin story. Itu aku followin, terus habis itu tiap aku nge-follow, aku nge-like-in 5 postingan terakhirnya dia. Biar dia notice gitu. Kalau ada akun. Seenggaknya kalau misalkan dia nggak nge-follow back, dia itu bakal visit ke Instagram kalian. Kalaupun dia nggak nge-follow back, mereka ngerti lah itunya apa. Akun kalian jual apa gitu. Ntar aku biasanya kalau seminggu di unfollow, mulai unfollow, habis itu setelah itu follow lagi. Pokoknya tiap hari follow. Tapi orangnya random, Mbak? Iya, random Mbak. Biasanya dari kalau mau yang tepat sasaran ya, itu kalian bisa dari likersnya kompetitor. Jadi kompetitor kalian kan ada tuh biasanya ngepost postingan terakhirnya. Nah kalian lihat likersnya siapa aja. Biasanya dari situ likersnya di followin dari situ. Kalau enggak, biasanya aku terakhir itu nge-followin siapa aku lupa. Pokoknya itu akun yang biasanya followingnya banyak tapi followersnya dikit. Biasanya bocah-bocah sih. SMP gitu. Di-followin biasanya nge-follow back mereka. Nah, tapi kalau misalkan kalian nge-unfollow, itu wajar kalau misal ada yang followers kalian berkurang itu wajar. Soalnya biasanya 50% dari followers kalian itu bakal nge-unfollow kalian. Waktu kalian unfollow itu tadi. Gitu.
tapi nggak masalah karena kan ntar ngefollow lagi. Dulu aku waktu awal-awal sosio pakai itu, sempat unfollow, yang nggak ngefollow back aku unfollow dulu. Kalau yang sekarang ya udah unfollow semua, follow lagi, unfollow lagi kayak gitu. Pokoknya rutin. Ini kemarin itu kayaknya baru mulai ini udah 3 minggu atau 4 minggu ya. Itu udah nambah sekitar ratusan kok. Lupa berapa. Ada kali 500 possible. Oh. Banyak banget, Mbak. Pokoknya rutin aja. Ini 6 lagi 1000, 2000 Mbak. Iya? Hah? Tadi masih ini 50 lagi. 6 lagi 1994. Habis ini sidang. Yeay, selamat. Aduh. Followers. Oh, fake akun. Gitu sih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Mungkin dari Pinasti. Oh iya, Mbak. Udah sih, Mbak. Udah. Ya udah, ntar kalau misal mau nanya-nanya lagi, tanya aja. Chat aja langsung. Oke, Mbak. Oke, siap, Mbak. Siap. Makasih ya Mbak atas saran-sarannya. Iya. Sukses Sama-sama. terus, Mbak. Seniin. Amin. Iya, amin. Kalian juga sukses ya. Amin. Amin. Ya. Dadah semua. Aku live dulu ya. Terima kasih, Mbak. Ya, kasih Mbak. Iya.